Pernahkah kalian merasa ada sepasang mata yang terus mengawasi dari sudut gelap ruangan, padahal kalian yakin sedang sendirian di rumah? Dingin yang tiba-tiba menusuk kulit, atau suara langkah kaki di lantai atas saat semua orang sudah tidur. Malam ini, kita akan membahas sesuatu yang akan membuat kalian memeriksa kembali setiap pintu di rumah kalian. Selamat datang di Horornesia, tempat di mana kegelapan punya cerita untuk diceritakan. Kali ini, kami membawakan sebuah kisah nyata yang dikirimkan oleh salah satu subscriber setia kami tentang pengalaman mengerikannya tinggal di sebuah rumah yang ternyata tidak benar-benar kosong. Mari kita mulai ceritanya. Sebut saja namanya Andi. 6 bulan lalu, Andi baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota karena urusan pekerjaan. Rumah itu terlihat sangat tenang, luas, dan yang paling penting, harganya sangat murah untuk ukuran rumah sebesar itu. Namun, Andi tidak menyadari bahwa harga murah itu datang dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Minggu pertama terasa sangat normal. Andi sibuk merapikan barang-barang dan menata perabotan. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Di bagian belakang rumah, ada sebuah pintu kayu tua yang selalu terkunci rapat. Pemilik rumah berpesan agar Andi tidak perlu membukanya, karena itu hanya gudang tua berisi barang-barang pemilik sebelumnya. Malam ke-8 adalah awal dari segalanya. Saat Andi sedang asyik menonton televisi di ruang tengah, dia mendengar suara ketukan halus dari arah gudang tersebut. Tuk, tuk, tuk. Ketukannya berirama, seolah-olah ada seseorang di dalam sana yang sedang mencoba memanggil perhatiannya dari balik pintu kayu tebal itu. Andi berusaha berpikir logis. Mungkin itu tikus, pikirnya. Dia mengabaikannya dan mencoba untuk tidur. Tapi saat dia berbaring di tempat tidur, suara itu berubah. Bukan lagi ketukan, melainkan suara gesekan kuku yang panjang pada permukaan kayu. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar sangat nyata di keheningan malam yang mencekam. Keesokan harinya, Andi menemukan sesuatu yang aneh. Di depan pintu gudang itu, terdapat beberapa butir bunga melati yang sudah layu, dan tercium bau wangi yang sangat menyengat. Bau itu bukan wangi parfum biasa, melainkan wangi melati yang sangat kental dan menusuk hidung. Seolah-olah baru saja ada seseorang yang melakukan ritual di sana. Ketakutan mulai merayap di hati Andi, tapi dia masih berusaha bertahan. Hingga pada suatu malam, dia terbangun jam 3 pagi karena merasa suhu di kamarnya turun drastis. Dia bisa melihat hembusan nafasnya sendiri di udara. Tiba-tiba, dia merasakan beban berat di ujung tempat tidurnya. Seolah ada seseorang yang duduk di sana sambil memperhatikannya tidur. Andi tidak berani membuka matanya. Dia hanya bisa membeku. Jantungnya berdegup sangat kencang. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang sangat dingin dan jahat tepat di sampingnya. Lalu, dia mendengar suara bisikan yang sangat lirih, hampir seperti desisan angin, yang membisikkan satu kalimat. Jangan buka pintunya. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk menanyakan hal ini kepada tetangga sebelah. Dengan wajah pucat, tetangga itu bercerita bahwa penghuni rumah sebelum Andi hanya bertahan 1 bulan sebelum akhirnya kabur tanpa membawa barang-barangnya. Ternyata, rumah itu dulunya adalah tempat tinggal seorang wanita yang meninggal dalam keadaan yang sangat tidak wajar. Wanita itu dikatakan sangat tertutup dan sering terlihat berbicara sendiri di area gudang belakang. Setelah dia meninggal, warga sering melihat sosok wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri di jendela gudang tersebut. Andi mulai menyadari bahwa dia tidak tinggal sendirian, dan pemilik rumah yang sebenarnya tidak ingin dia ada di sana. Kejadian semakin parah. Barang-barang Andi mulai berpindah tempat dengan sendirinya. Pisau dapur yang ditaruh di rak tiba-tiba ditemukan tertancap di meja makan. Pakaian yang sudah dicuci bersih ditemukan berserakan di lantai gudang yang terkunci, meskipun pintu itu tetap terlihat terkunci rapat dari luar. Puncaknya terjadi pada suatu malam hujan deras. Listrik di rumah itu tiba-tiba padam. Andi yang sedang berada di kamar mandi mendengar suara tawa melengking dari arah dapur.
Tawa itu terdengar sangat bahagia, tapi sekaligus sangat mengerikan, seperti suara seseorang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Dengan tangan gemetar, Andi mengarahkan senternya ke arah dapur. Cahaya senter itu menangkap sesosok figur yang sedang berjongkok di atas meja makan. Sosok itu membelakanginya dengan rambut hitam panjang yang menjuntai hingga ke lantai. Dia sedang mengunyah sesuatu dengan suara yang sangat menjijikan. Sosok itu perlahan-lahan menoleh. Wajahnya pucat pasi dengan mata yang seluruhnya berwarna hitam. Dia tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tajam dan hitam. Andi langsung lari keluar rumah tanpa alas kaki, menerjang hujan deras, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Dia meninggalkan semua hartanya di sana. Andi menginap di rumah temannya, dan keesokan harinya kembali dengan beberapa warga untuk mengambil barang-barangnya. Saat mereka sampai di sana, pintu gudang yang sebelumnya terkunci rapat, kini terbuka lebar. Di dalamnya kosong, tidak ada barang-barang pemilik lama, hanya ada sebuah cermin besar yang menghadap tepat ke arah pintu. Di permukaan cermin itu, tertulis sebuah pesan menggunakan sesuatu yang merah dan kental, seperti darah yang sudah mengering. Pesan itu berbunyi, "Terima kasih sudah menemaniku." Andi merasa mual dan segera mengemasi barang-barangnya secepat mungkin. Dia merasa bahwa meskipun dia pergi, sesuatu dari rumah itu mungkin akan terus mengikutinya. Hingga saat ini, Andi masih sering bermimpi tentang rumah itu. Dia sering terbangun di tengah malam dan merasa ada aroma melati di kamarnya yang sekarang. Dia merasa bahwa dia tidak pernah benar-benar berhasil melarikan diri dari apapun yang ada di dalam gudang rumah tua itu. Seolah-olah dia telah meninggalkan sebagian jiwanya di sana. Cerita Andi adalah pengingat bagi kita semua bahwa kadang-kadang tempat yang kita sebut rumah bisa menjadi tempat yang paling asing bagi kita. Kita tidak pernah benar-benar tahu siapa yang tinggal di sana sebelum kita, atau apa yang mereka tinggalkan di balik pintu-pintu yang terkunci. Jadi, berhati-hatilah saat memilih tempat tinggal. Itulah kisah kiriman subscriber kita untuk malam ini. Apakah kalian punya pengalaman serupa saat pindah ke rumah baru? Tuliskan cerita kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin cerita kalianlah yang akan kami angkat di video selanjutnya. Tetap waspada, karena kegelapan selalu punya cara untuk menemukanmu. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.